wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Wahyuni SPD dari SDN Gadang 2 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi belajar siswa saat belajar di rumah dengan waktu yang cukup lama membuat siswa menjadi jenuh dan bosan. Saya merasa kesulitan dalam memberikan motivasi dalam proses pembelajaran karena siswa tidak diawasi oleh orang tua. Apalagi orang tua bekerja dari pagi sampai sore hari, sehingga tidak ada yang membimbing mereka untuk belajar di rumah. Ditambah lagi latar belakang pendidikan sebagian orang tua yang rendah, menambah kurang peduli mereka terhadap pendidikan anak. Sedangkan proses pembelajaran berlangsung di pagi sampai sore hari melalui media WhatsApp dan Google Classroom. Banyaknya siswa yang tidak memiliki HP menambah buruk keadaan. Tugas yang diberikan jarang dikerjakan. Problematika yang saya alami adalah ketika mengukur hasil belajar siswa, karena sulitnya siswa dalam menangkap atau memahami setiap materi yang disampaikan selama PJJ berlangsung. Hal ini membuat saya kesulitan untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah memahami apa yang disampaikan untuk mencapai KKM yang telah ditentukan sebelumnya. Karena ketidakpuasan dalam proses pembelajaran secara online, saya pun berinisiatif setiap hari harus melakukan kunjungan ke rumah siswa, dan yang orang tuanya mau menyediakan tempat untuk belajar dapat saya lakukan untuk belajar secara kelompok. Untuk membuat RPP yang kreatif, maka saya menyiapkan berbagai literasi dan buku penunjang agar RPP tersebut menjadi RPP yang hot. Media yang saya gunakan dirancang untuk beberapa kali pertemuan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta faktor dan EPB. Media matematika yang dibuat agar merubah yang semula abstrak menjadi semi konkret dan konkret. Setelah media selesai, saya mengamati dari beberapa sudut untuk memastikan semua siswa dapat melihat media yang saya buat. Kemudian, saya mempresentasikan RPP dan media ajar yang saya buat. Untuk menghasilkan media yang lebih baik, saya melakukan diskusi terpumpun dengan para guru sekaligus meminta mereka untuk memberikan masukan dan mencoba media tersebut. Maka untuk menghadapi PTM terbatas, saya mempunyai ide mengatasi learning loss matematika dengan filosofi sumur, yang artinya apabila ingin materinya dalam, maka permukaannya harus sempit. Apabila permukaannya lebar, maka materinya dangkal. Dalam KBM kita tidak perlu memberikan materi yang terlalu banyak kepada siswa, tetapi dengan materi sedikit dapat memberikan pemahaman yang jelas. Ibu memiliki beberapa kartu di tangan Ibu ya, terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 10. Tugas kalian adalah ambil kartu-kartu dari angka 1 ini sampai dengan 10. Kemudian dengan jumlah yang sama kalian bisa mencari ya, meletakkan di angka di media ini. Guru membagikan lembar kerja. Setiap siswa menemukan 3 operasi hitung yang jumlahnya harus sama. Dengan menggunakan kalender bekas 1-10, siswa melakukan eksplorasi untuk memecahkan masalah. Siswa mempresentasikan hasil tugas masing-masing yang mereka kerjakan secara individu. Kemudian siswa yang lain memberikan tanggapan apabila memiliki perbedaan hasil hitungan. Di kertas gambar ini ya. Nah, pilih 2 angka yang kalian senangi. Jadi 2 angka itu ambil angka yang paling besar dikurang dengan angka yang paling kecil. Bisa dipahami? Nah. Sudah selesai tugasnya? Baik, lembar kerja kalian coba tempelkan di papan tulis. Yang kalian kerjakan di depan, nah yang sudah ditempel, ternyata hasilnya yang kalian temukan ada yang sama ya.
ada yang sama beberapa. Siapa yang mau bantu ibu untuk mengelompokkan dari jumlah yang sama dari yang kecil sampai yang terbesar? Kerja tugas yang kalian kerjakan, siapa yang bisa menjelaskan kenapa ditemukan ada hasilnya yang sama, ada yang sama 18, kemudian ada juga yang 27, ada yang sama dengan 9, dan ada juga hasilnya 45. Siapa yang bisa bantu ibu ke depan menjelaskan? Baik, Ali Jafar silakan. 6 dikurang 67 hasilnya 9. 7 dan 6 selisihnya hanya 1. 1 dikali 9 hasilnya 9. Hari ini kita akan belajar matematika dengan permainan besar perkalian. Dan kalian belajarkan ini nanti ya bersama teman kamu 2 orang. Baik. Ibu, hari ini kita belajar dengan menentukan faktor dengan menggunakan kertas kotak ya. Selanjutnya alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah pertama adalah penggaris, kertas kotak, dan pensil warna. Ada 1, 2, 3, 4, dan 15. Saya faktor 15. Faktor 15 ada 1, 3, 5, dan 15. Dari 4 kegiatan pembelajaran tadi, semua media menggunakan kertas berpetak agar semua siswa mampu meletakkan angka sesuai dengan nilai tempatnya dan meminjam sesuai dengan nilai tempatnya. Setelah siswa menguasai 4 konsep tersebut, tindak lanjut yang dilakukan guru adalah melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu operasi hitung bilangan bulat dan dapat menentukan EPP dan KPK yang nilainya lebih tinggi.